kita masuk ke bab 14 tentang feedback dan rangkaian osilator, ya. Jadi kita akan mendiskusikan seperti yang sudah saya nyatakan tadi, bahwa feedback konsep, kenapa perlu feedback. Anda sering kalau dalam ucapan sehari-hari, kenapa kita perlu feedback? Kenapa kamu tidak memberikan feedback ke saya supaya apa? Supaya saya berubah dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau dalam kata-kata sehari-hari, feedback itu digunakan oleh kita sebagai suatu sistem kemanusiaan untuk memperbaiki diri. Jadi performance kita kembalikan ke diri kita untuk kita memperbaiki diri. Nah, begitu juga dengan konsep feedback ini sebenarnya. Hanya ada dua. Negatif feedback itu adalah, yang pertama adalah feedback di mana adalah untuk mengontrol sebenarnya. Mengontrol agar input yang akan diproses oleh suatu sistem itu tidak merusak performance yang ada di outputnya. Jadi kalau ada suatu variasi di input, jangan sampai nanti variasi outputnya berlebihan sehingga itu tidak tidak menguntungkan dalam pemanfaatan sistem tersebut. Sehingga diperlukan suatu feedback, ya. Nah, itu biasanya feedback negatif atau negatif feedback. Sedangkan positif feedback itu adalah yang biasanya kalau di dalam pemakaian sehari-hari adalah sesuatu yang justru merusak. Karena feedbacknya, ya kalau dalam arti sosial, feedbacknya adalah feedback yang hoax, ya, atau fitnah, sehingga akan merusak performansi sistem keseluruhan. Nah, dalam kaitannya dunia fisika yang kita pelajari ini, positive feedback itu tidak diartikan sebagai sesuatu yang merusak, tetapi ada satu yang bisa merusak, artinya kayak feedback. Kalau Anda pasang sound system yang sederhana bisa kita amati, mikrofon Anda dekat speaker, maka akan muncul suatu kondisi di mana muncul suatu osilasi, ya. Bisa dalam bentuk frekuensi rendah, tergantung dari respon sistem Anda. Dia bisa peak-nya di frekuensi tinggi atau peaks-nya di frekuensi rendah, yang tergantung dari respon sistem Anda. Nah, itu namanya positive feedback. Itu kalau kita artikan sebagai sesuatu yang merusak. Tapi kalau kita artikan sebagai memunculkan suatu atau mengenerasi sesuatu siklus sinusoidal yang kita sebut sebagai osilator nantinya. Nah, ini sesuatu yang bermanfaat, ya. Jadi kita memanfaatkan positive feedback di mana inputnya sudah tidak ada. Pada saat awal kita contoh dulu inputnya, kemudian setelah inputnya tidak ada, kita mendapatkan siklus terus-menerus forever, ya. Tanpa input pun kita akan mendapatkan osilasi. Nah, itu namanya osilator atau generator siklus, generator signal, ya. Ya, jadi paling tidak ada dua konsep di sini, konsep negatif feedback dan positif feedback, dan kita pecah diskusi kita menjadi dua hal tersebut, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, ada di gambar yang pertama dalam buku Anda. Jadi kalau ada input, kalau Anda bayangkan tidak ada feedback seperti ini, ya. Kemudian input Anda akan di-amplify oleh sistem dengan amplifying A, dan Anda akan mendapatkan V0, ya, dari Vs diubah menjadi V0, ya, di-amplify. Nah, A ini kita harus selalu berpikir bahwa A bukan sesuatu yang linear. Dia bisa merupakan suatu fungsi frekuensi tentunya, ya. Nah, kita tidak tahu fungsi frekuensinya itu bagaimana, apakah stabil atau tidak pada saat frekuensi rendah,
bagaimana frekuensi tinggi, bagaimana pada saat mid range, bagaimana. Ya, ini akan menentukan nanti bagus tidaknya suatu amplifier, sehingga butuh tidaknya suatu feedback. Ya. Bayangkan dia merupakan fungsi frekuensi, penguatannya merupakan fungsi frekuensi, sehingga dia dibutuhkan untuk bisa menstabilkan, dibutuhkan suatu feedback system, yaitu di-amplify dengan beta, di mana dia mencuplik, mensampling signal yang ada di output, ya, dan dia berikan, dia menjadi ini C dalam bentuk sama-sama tegangannya, ya. Jadi input signalnya adalah tegangan, input feedbacknya adalah output feedbacknya adalah tegangan juga. Nah, ini tergantung kita. Kalau kita akan mengendalikan si A ini, maka kita membutuhkan suatu sistem yang kita sebut sebagai negatif feedback. Jadi kita ini di sini adalah mixer, ya. Jadi kalau kita tulis di sini, maaf. Di sini adalah mixer, ya. Jadi kita menjumlahkan positif dan negatif ya untuk menjadi VI. Jadi VI sama dengan VS minus VF, ya. Oke. Lanjutkan. Nah, dalam diskusi ini, ya, sesi ini kita membicarakan tentang negatif feedback, ya. Apa sih keuntungan negatif feedback selain tadi yang saya katakan dengan phrase atau penggalan kata, yaitu mengendalikan amplifier system amplifier yang merupakan fungsi frekuensi yang harus dikendalikan karena bisa memunculkan ketidakstabilan. Contohnya di sini adalah yang pertama, nanti kita akan mendiskusikan adalah dengan feedback system tersebut. Kita bisa memunculkan, bisa mengontrol input impedance menjadi lebih tinggi atau justru menjadi lebih rendah, tergantung kebutuhan. Ya. Umumnya kita selalu kalau sistem itu, kita selalu menginginkan inputnya itu kalau bisa ya input impedance-nya semakin tinggi, bukan semakin rendah. Betul kan? Nah, output impedance-nya selalu kita menghendaki kalau bisa semakin rendah, jangan semakin tinggi, ya, supaya tidak terganggu oleh input impedance dari state selanjutnya. Ya, kalau dia tinggi maka dia akan mudah terganggu, ya, mudah terbebani oleh input impedance dari stage amplifier selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah ya voltage gain yang lebih stabil, ya, better stabilized voltage gain, ya. Kemudian improve frequency response, maksudnya apa? Ya biasanya flattening, ya, yang sebelumnya mungkin merupakan suatu fungsi diusahakan as flat as possible, ya. Jadi kalau bisa flat. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, lower output impedance, meskipun dengan struktur feedback tersebut kita juga bisa meningkatkan output impedance yang merupakan disadvantage, yang merupakan kerugian. Tergantung dari strukturnya, nanti kita akan memilah-milah. Kemudian reduce noise, ya. Karena noise biasanya ada di certain frekuensi range, ya, di frekuensi range mana kita bisa mengontrolnya dengan feedback, dan feedbacknya itu bisa kita atur bahwa di certain range, ya, certain frekuensi itu dia bisa ditekan. Kemudian, nah ini more linear operation, jadi operasinya ya karena tadi kita lebih stabil, itu biasanya lebih linear, ya, jadi tidak eksponensial,
yang tentunya tidak kita harapkan ya. Jadi kita mengharapkan selalu linear operation. Kita naikkan 2 kali, ya kita harapkan outputnya 2 kali. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, langsung saya diinterrupt ya. Nah, feedback types. Anda selalu variabel aktif di dalam elektronik kan sebenarnya hanya 2 ya. Bukan komponen ya, tapi variabel aktif. Apa itu? Tegangan dan arus kan. Ya, tegangan dan arus. Jadi hanya 2 itu. Nah, jadi kalau komponen kan ada ohmnya, ada induktans, ada kapasitor. Tapi kalau yang aktif kita ukur itu adalah voltage dan current ya. Nah, sekarang kalau saya gambar di sini. Saya perlu kasih ilustrasi. Taruh di mana? Di atas ini ya. Kalau Anda punya suatu sistem, ya, Anda masukkan di sini ya, ini ada mixernya pasti ya. Masuk, ini ada out-nya, pasti Anda tarik seperti feedback tadi. Ya, beta, A, ini saya gambar ulang. Ini inputnya, source-nya ya, ini adalah hasil. A itu adalah input untuk main amplifier-nya. Ya, di sini pasti plus, di sini negatif feedback. Nah, di sini ada 2 jenis di sini. Voltage dan ya kan ada 2 komponen yang bisa Anda kok voltage source. Sering salah nulis. Maaf. Ini voltage, ada juga current. Ya, kita bisa mengambil mensamplingnya nanti dalam bentuk voltage atau dalam bentuk current, VO atau IO kan. Begitu juga kalau kita menambahkan atau mengurangkan di belakang sini di inputnya, kita bisa dalam bentuk voltage atau current. Betul kan? Itu VF atau IF. Di sini begitu juga VO atau IO. Oh ya. Nah, sehingga kombinasinya pasti 2 dan 2. Kalau kita sampling di sini depan voltage, kemudian kita serahkan dalam bentuk voltage, kita sebut sebagai voltage series ya. Kalau kita ambil voltage di outputnya, kemudian kita feedbackkan dalam bentuk current, maka kita sebut sebagai voltage shunt. Jadi kalau series yang di belakang ini adalah voltage ke voltage. Kalau voltage shunt ini voltage ke current. Ya. Nah, kalau di depan diambil current, ya, kenapa nggak disebut shunt di sini? Ya, ini istilah ya. Ini current, ya. Kalau diambil current-nya, kemudian di feedback-kan sebagai voltage, maka kita sebut sebagai current series. Nah, yang terakhir, kalau kita ambil sebagai current, IO, dan kita serahkan sebagai IF, current juga, maka kita sebut sebagai current shunt. Jadi Anda hafalkan di sini, kalau ini depan itu clear ya, voltage dan current ya, apa yang disampling. Tapi yang di belakang, kalau series itu artinya Anda memfeedbackkan dalam bentuk voltage, kalau shunt itu memfeedbackkan sebagai arus. Gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Kalau Anda mensampling di sini, ini yang nomor A ini voltage series ya. Anda sampling dalam bentuk voltage, dan kemudian Anda jumlahkan dalam bentuk plus minus ya di sini ya. Anda kurangkan jumlah dalam arti jumlahan terhadap minus atau mengurangi, maka diserikan seperti ini. Ya, dikurangkan.
maka kita sebut sebagai voltage series, voltage ke voltage feedback ya. Yang B, Anda ambil di sini voltage, tapi Anda suntikkan, injek ke input sebagai pengurangan arus, ya, IF di sini. Ya, gambarnya seperti ini ya. Maka kita sebut sebagai voltage sun. Ya. Nah, yang lain tentunya Anda sudah tahu di gambarnya ya. Yang di depan ini jangan Anda sebut series ya. Justru kalau begini Anda mengambil current-nya yang diambil, IO-nya di sini diambil ya. IO di sana diserahkan sebagai apa? Gambarnya sama, tapi di sini ini series diambil current-nya, kalau di sini series diambil adalah diserahkan adalah tegangannya. Ini yang kadang-kadang students banyak apa namanya rancu di sini ya. Anda perhatikan gambarnya ya. Yang ini adalah gambar apa? Seri ya, seperti di atas series. Kalau yang gambarnya seperti ini, kalau di belakang di feedbacknya namanya adalah sun ya. Justru gambarnya seperti kebalikan dengan yang outputnya ya. Semoga Anda tidak bingung, Anda hafalkan saja, setelah itu Anda akan memahami. Oke, kita lanjut. Atau saya tawarkan, ada pertanyaan? Ya ada, oke. Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dalam sesi ini. Seperti disebutkan di sini, series feedback connection ya, cenderung untuk meningkatkan input resistan. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan, increasing input impedance atau resistan itu sangat bermanfaat. Jadi koneksi series feedback ini sangat bermanfaat ya. Dan kebalikannya, ya, whereas sun feedback connection itu akan justru menurunkan input resistan atau input impedance. Nah, begitu juga yang di outputnya ya, sewaktu kita melakukan sampling dengan dalam bentuk voltage feedback, tends to decrease the output impedance. Ini sudah sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita menurunkan output impedance itu sesuatu yang kita inginkan. Nah, kebalikannya yang current ini akan mengincrease ini. Jadi kalau kita lihat dari kesimpulan ini, ya kalimat-kalimat ini, kita sebenarnya end up dengan kondisi di mana sebenarnya yang paling bagus bagi kita adalah sampling outputnya adalah voltage dan feedbacknya adalah dalam bentuk series atau voltage juga. Jadi voltage to voltage itu sekaligus dua-duanya dapat kita menaikkan input impedance, di sisi yang lain kita menurunkan output impedance. Ya, menaikkan input impedance, menurunkan output impedance. Ini ya ada kata desire ya, typically higher input and lower output impedance. Dari yang dikendaki untuk ya cascading amplifier stage ya, banyak amplifier tingkatan ya kan, higher input, lower output impedance. Oke. Nah, nantinya kalau kita deal dengan konsep feedback, kita akan banyak bersinggungan atau berurusan dengan faktor yang kita sebut sebagai faktor 1 plus beta A, di mana beta itu adalah gain dari feedback amplifier atau feedback system, dan A adalah gain dari main amplifier-nya. Yang ini ada tabel di dalam buku Anda. Jadi biasanya kita kalau diberikan sirkuitnya sudah dalam bentuk sirkuit yang lengkap, yang sudah ada feedbacknya,
kita harus membreakdown dulu. Jadi amplifier utamanya yang mana, feedbacknya yang mana, ini yang skill kita harus kita tingkatkan di situ. Jadi kalau kita sistemnya adalah voltage series, maka yang kita sebut sebagai amplifier atau amplifying system itu adalah V0 atau V out, VO dibagi VI. Ya. Ini A itu adalah gain without feedback, ya. Jadi main amplifiernya. Jadi kalau sistemnya kita sudah mengenal, oh ini adalah voltage sun feedback, ya. Jadi amplifiernya itu mempunyai gain dalam bentuk bukan V0 ke VI, ya, bukan VO ke VI, tapi VO ke I, ya, arus input terhadap arus input. Current series, ya Anda tahu, yang Anda sampling adalah IO-nya, yang kemudian Anda injekkan dalam bentuk tegangan, ya, VI. Anda paham ini? Kalau current sun berarti apa? Yang di sampling adalah output current, kemudian diinjek dalam bentuk input current. Begitu juga kalau feedback, ya beta, ya yang kalau voltage series berarti yang diambil voltage, injeknya dalam bentuk voltage pasti bentuknya seperti ini. Voltage sun, ya, yang Anda injek itu adalah IF, ya. Ini output IF ini adalah output dari feedback sistemnya, seperti VF ini, ya. Kemudian Anda inputnya adalah dari sampling dari output sistem keseluruhan adalah VO, ya. Ya, Anda bisa mengikuti semuanya, nggak usah saya jelaskan. Ya, kecuali ada pertanyaan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mencoba menjelaskan bagaimana kita mendapatkan faktor 1 plus beta A tadi, ya. Jadi kalau kita melihat ada sistem feedback system seperti ini, pertama pasti ada main amplifiernya di sini dan ada feedback sistem komponennya di sini. Nah, kalau amplifying system kan kita bisa melihat di sini V0 sebagai outputnya, ya, kalau gainnya, ya, dibagi VS, di mana VS ini bukan VS yang di sini, tapi ya sumbernya dari sini. Kita sebut dalam konteks ini, dalam model ini kita sebut sebagai VI, ya. I-nya adalah input. Nah, di sini dalam feedback tersebut, sistem feedback tersebut, VI itu sama dengan VS minus, jadi source-nya dikurangi oleh feedback-nya, tegangan feedback. Ya, karena kita menggunakan, kenapa minus? Ya, karena kita feedback sistemnya. Nah, kita lihat di sini V0 sama dengan AVI, ya. Ini kalau kita plug in di sini kita akan dapat fungsi ini, ya. Dan VF-nya sendiri kalau kita perpanjang kita akan dapat ini. Ya. Nah, kemudian kita gabungkan V0-nya. Seperti ini kan, kita akan mendapatkan. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan sebagai suatu sistem, kita tidak bisa membaginya, gain-nya tidak bisa dibagi dengan VI lagi, tapi gain-nya terhadap ini. Jadi kalau kita melihat sebagai gain dari feedback system, berarti melihatnya dari kotak ini kan, ya. V0 dibagi VS, bukan V0 dibagi VI. Kalau V0 dibagi VI itu dapatnya A, tapi kalau atau gain dari main amplifier. Tapi kalau V0 dibagi VS berarti apa? Output dibagi sumbernya, ya, yang Anda hasilkan ini. Ini adalah parameter yang kita sebut sebagai parameter feedback, ya.
Dan segala sesuatunya yang terkait dengan feedback akan terkait dengan faktor ini. Oke. Nah, sekarang kalau tadi voltage series ya, kita analisanya sebagai voltage series, kalau sekarang voltage shunt. Jadi yang kita ambil adalah voltage, kemudian yang kita kurangkan sebagai negatif feedback adalah current ya. Jadi AF-nya, feedback-nya tentunya adalah V0. Di sini adalah inputnya, input signalnya itu dalam bentuk IS ya. Anda lihat di sini. Jadi AF itu dalam bentuk V0 per IS. Nah, kalau voltage gain itu rasionya adalah tidak ada unitnya ya, karena sama-sama voltage-nya dibagi adalah ini. Nah, kalau ini V0 dibagi IS, satuannya apa? Ohm ya. Berarti ini adalah trans impedance. Trans impedance gain ya. Jadi hasilnya adalah dalam bentuk ohmic nantinya gainnya. Ya. Nah, begitu juga nantinya kalau kayak di dalam FET, kalau Anda belajar di chapter 7, 8, Anda tahu ada GM segala, itu adalah namanya transconductance gain. Kalau ini adalah transresistan atau transimpedance gain. Oke, V0 apa? Atau VO itu apa? Ya, gain dari ini, ya, transimpedance ini, transimpedance gain dikalikan arus inputnya kan ya. Sedangkan IS-nya sendiri apa? IS itu sama dengan I, input ke amplifier ditambah feedback-nya. Atau kalau kita sebutkan sumbernya dikurangi ini, negatif feedback kan seperti ini, aslinya kan seperti ini ya. Ya. Jadi kalau kita kemudian ini kita jumlahkan ke sini, atau kita bentuk dalam bentuk ini, maka kita dapatkan di sini V0-nya tentunya akan diubah menjadi ini ya. V0 itu sama dengan apa? VO itu sama dengan A kali I ya. Nah, terlihat di sini. Sehingga kembali lagi hasilnya adalah seperti ini. Jadi mau voltage series, mau voltage shunt, mau nantinya current series atau ini, semuanya akan sama, bentuknya adalah seperti ini. Hanya kita harus lihat bahwa A-nya ini bisa macam-macam. A itu bisa dalam bentuk A itu bisa dalam bentuk voltage gain, jika VO dibagi VI ya. Bisa juga trans ya, disebut trans impedance gain. Apalagi trans conductance gain. Satu lagi apa? Current gain pastinya ya. Untuk current shunt feedback ya. Jadi ini A ini bisa dalam bentuk lebih ada bentuk 4. Tapi secara model matematik bentuknya adalah sama. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kalau tadi kita menemukan faktor 1 plus beta A, sekarang kita akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana voltage series feedback itu akan meningkatkan input impedance ya, yang saya sebut di sini nih. Ya. Coba Anda lihat di sini
Ya, kita lihat di sini. Arus input itu yang ada di amplifier di sini itu ditentukan oleh V input dibagi C input. Ini adalah amplifier utama, ya. Kalau Anda masukkan, bentuknya adalah seperti ini. Ya, di mana VF dikurangi VF kan? Ya, kita plug in semua. Nah, kemudian kalau kita kalikan di sini I input kali Z input, bentuknya seperti ini ya. Sehingga kalau kita tarik keluar, Anda kan bisa melihat di sini jumlahnya seperti ini. Ya. VS dalam bentuk ini ya. Saya nggak akan menyebutkan satu persatu. Nah, sekarang kita kan sudah tahu VS ini. Nah, kita tahu VI karena kita sudah bicara VI waktu berbicara tentang amplifier utama. Nah, sekarang kita harus menemukan VS-nya apa. Ya. Kita tahu di sini ya VS kan jumlahnya ini. Ya. Kalau jadi kita melihatnya ini dilihat dari sini ya. Kalau tadi ZA itu kan kalau dilihat dari main amplifiernya, sedangkan kalau ZIF feedback itu adalah seluruh sistem ya. Jadi VS dibagi I input karena apa? Inputnya jadi arusnya jadi satu kan ini satu saja kan I input sama ya. Anda bagikan maka Anda akan dapatkan bentuk ini ya. Anda lihat ini ZI kalikan 1 plus beta A. Jadi Anda lihat bahwa ada transformasi bahwa impedan input dari sistem feedback ini itu akan increase by this factor ya. Nah, tentunya kalau kita komparasikan peer to peer ya, Anda akan melihat di sini ya, yang tetap sama kan VI-nya ya. IS-nya seperti ini ya, dibagi IS dan sedangkan IS-nya merupakan jumlahan ini. Jadi VI yang sama tetapi dibagi oleh apa? Ini yang berbeda atau lebih besar. Hingga Anda dapatkan apa? Ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi instead of dikalikan sekarang adalah dibagi. Jadi untuk struktur voltage sun, jadi feedbacknya dalam bentuk sun, maka dia akan menurunkan input impedance. Ada pertanyaan? Jadi ada ya. Nah, sekarang kita lanjut ke output impedance. Ya, jadi kita mulai dengan voltage series feedback. Ya, Anda lihat di sini. Ini saya bantu dengan apa namanya? Karena di gambarnya sendiri di buku tidak ada, sehingga terpaksa saya bantu di sini. Yang kita sebut V itu adalah terminal output dari main amplifiernya, sedangkan I adalah yang melewati ininya. Jadi V yang ada di output terminal itu adalah IZ0 ya ditambah gain dari inputnya. Ya. Jadi ini kan terkait amplifier, kemudian ada arus, maka kalau kita jumlahkan maka ini. Nah, kita tahu bahwa VI ya. Sekarang
untuk analisis, karena kita melihatnya dari sisi output-nya, maka kalau kita mengingat konsep superposisi, ya, kita harus menganggap bahwa VS-nya itu sama dengan 0. Kita anggap 0 dulu karena ini akan berpengaruh terhadap input, dan input itu terhadap output-nya bagaimana. Jadi kita nolkan dulu VS-nya. Dan ini yang paling penting. Asumsi menolkan VS ini paling penting dalam menganalisis voltage voltage series feedback, ya, dimanapun ya, dalam menganalisa sewaktu kita menganalisa bagian outputnya, maka inputnya harus dinolkan, ya. Sehingga apa? Di sini karena VI sama dengan minus VF, maka kita tinggal masukkan, ya. Jadi kalau kita gabungkan, maka kita bisa mendapatkan ini, ya. Jadi ini kalau kita bagi ini kan menjadi satu faktor, ya, V dikalikan 1 plus beta A, ya. Ini tinggal kita bagikan seperti yang ada di sini. Jadi Anda bisa melihat di sini output impedance pada struktur voltage series atau voltage shunt feedback, baik voltage series maupun voltage shunt feedback, maka outputnya akan impedance outputnya akan menurun, ya. Jadi tidak hanya voltage series tapi voltage shunt juga. Nah, sekarang kita melihat jika current series, ya, kita tidak usah melihat di sini shunt atau di belakang shunt atau series, ya, di inputnya. Yang utama adalah sampling, metode sampling di outputnya. Kalau sekarang current, maka ya kita tetap intinya adalah karena kita menggunakan metode superposisi, ya. Jadi kita anggap di sini adalah VS-nya adalah 0 dulu, nih yang paling utama, ya. Anda turunkan nantinya, ya, mengikuti apa yang sudah saya bantu di sini, Anda akan dapat bahwa output impedance dari feedback system, ya, ZOF ini akan merupakan atau peningkatan dari ZO sebesar 1 plus beta A, ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya dalam tabel 14.2 bahwa untuk impedance, input impedance, ya. Kita lihat tuh input impedance, maka yang depannya belakangnya series, maka akan mengalami peningkatan multiplikasi sebesar 1 plus beta A, ya. Anda lihat ini yang series. Tapi kalau yang belakangnya menggunakan shunt, maka input impedance-nya akan dibagi atau mengalami penurunan. Nah, untuk outputnya yang menggunakan voltage, ya, seperti voltage, dia akan mengalami penurunan, sedangkan yang menggunakan current dia akan mengalami kenaikan. Dari apa yang kita diskusikan di awal, requirement bahwa sistem yang baik adalah input impedance yang sebesar mungkin. Jadi kita harus menggunakan series, ya, dan output impedance yang serendah mungkin. Jadi kita menggunakan voltage. Jadi yang paling ideal, ya, adalah voltage series structure. Hanya semuanya tergantung kepada
desainnya ya, tapi secara umum kita akan selalu mengatakan bahwa voltage series feedback system itu adalah yang paling dikehendaki. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh, saya rasanya nggak perlu harus menjelaskan. Nah, ini kita diskusi tentang filosofi, kenapa kita menggunakan negatif feedback. Salah satunya adalah pengurangan frekuensi distortion. Ya. Jadi Anda lihat di sini, jika beta A-nya itu jauh lebih besar daripada 1, kita bisa mengignore satunya. Ya kan? Jadi kalau A bentar, saya cari. Jadi kalau A 1 plus beta A, di mana beta A itu sangat dari 1, maka ini kita bisa mengatakan ini sama dengan beta. Itu ya. Dan kalau betanya sendiri, ya, di sini ada disebut ya, purely resistive. Apa itu purely resistive? Ya, nilai resistif atau nilai yang tidak tergantung kepada frekuensi, ya. Artinya dia konstan terus dalam ini frekuensi dan lain sebagainya, baik frekuensi maupun nantinya temperatur, ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa gain dengan feedback sistem tersebut tidak tergantung atau independen pada frekuensi. Meskipun ya main amplifier-nya sendiri itu memiliki frekuensi dependency. Jadi kalau main amplifier-nya si A tadi yang saya sebut itu memiliki fungsi frekuensi, maka dia akan bisa di-flatkan dengan cara kalau feedback-nya adalah ini. Jadi manfaatnya kalau dia punya fungsi frekuensi kan dia akan memiliki perbedaan, entah itu di frekuensi rendah, frekuensi tengah, mid-range, dan frekuensi tinggi akan punya perbedaan. Nah, dengan R ini maka kita akan mengalami ekstensi dari flatness. Jadi lebih rata, lebih luas. Ya. Jadi salah satu keuntungannya ini. Kemudian reduction in noise and non-linear distortion. Nah, non-linear distortion ini adalah fungsi non-linear dari amplifier. Nah, ini akan banyak direduksi jika apa? Jika dia mengalami ini. Non-linear kan tidak hanya non-linear itu tidak hanya merupakan fungsi frekuensi saja, tapi fungsi dari gain. Jadi kalau gainnya dari tidak linear itu maksudnya sewaktu dia diberi input X, dia mengeluarkan 5X, berarti gainnya adalah 5. Tapi di suatu saat diberi 3X, dia bukan 15X, tapi bisa juga dia menjadi 100X. Itulah yang kita sebut sebagai non-linear distortion. Nah, ini bisa dikendalikan bukan oleh purely resistive ini ya, bisa dikendalikan oleh angka ini. Jadi kita akan mereduksi non-linear distortion itu dengan faktor 1 plus beta A. Ya, meskipun tendensinya masih kelihatan, tapi kita akan bisa mereduksinya. Contohnya begini, Anda lihat ini, Anda punya ini sangat lumrah ya, di daerah mid-range, itu dia akan flat seperti ini, kemudian di daerah respon frekuensi rendah, dia akan menurun drastis, frekuensi tinggi juga menurun drastis. Nah, dengan
gain feedback sebesar ini beta A, dan di mana satunya ini dianggap sangat kecil dibandingkan beta A ya, maka secara keseluruhan sistem tersebut akan mengalami reduksi sebesar beta. Ya, Anda lihat. Jadi kalau ini adalah yang di atas ini adalah respon dari main frekuensinya, main amplifier utamanya ya, dari respon dari amplifier utamanya, dan dengan feedback itu dia akan, ya, kita mengalami kerugian tentunya penurunan ini. Tapi Anda lihat di sini bahwa respon frekuensinya justru extended di sini. Jadi kita akan mengalami bandwidth extension dari responnya, meskipun kita mengalami kerugian dari penurunan gain amplifikasinya. Jadi ini namanya trade-off ya. Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan di seluruh parameter ya. Anda rugi di satu sisi, tapi Anda mendapatkan keuntungan di sisi yang lain. Begitu juga dalam feedback system. Feedback system itu Anda akan mendapatkan kerugian karena yang sebenarnya gain Anda adalah A murni, sekarang menjadi AF. Bukan A lagi, tapi AF ya. Tapi Anda mendapatkan keuntungan dengan membesarnya atau extended-nya bandwidth respon sistem Anda. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Ini sih Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Yang Afga Pak. Oke. Yang tadi kan dijelasin yang di sini Pak, yang untuk gain negatif feedback-nya A per 1 plus BA-nya. Kalau BA-nya lebih besar jauh dari 1 itu kan boleh jadi 1 per beta Pak ya. Nah, itu kira-kira kita boleh ganti BA-nya jadi B pas kira range ke berapa Pak ya? Sudah sampai range berapa biar nggak ada perbedaan jauh Pak dari negatif feedback-nya? Saya belum menangkap pertanyaan Anda. Pelan-pelan pertanyaannya. Gimana? Oh, jadi ini Pak, yang beta A-nya ini kan boleh menjadi B Pak ya? 1 per B kalau beta A-nya lebih besar daripada 1. Ya, betul. Nah, itu kira-kira bolehnya pas kita boleh mengubah itu menjadi 1 per B pas nilai beta A-nya itu sudah melewati range berapa Pak ya kira-kira? Ya, melewati range-nya, melewati beta A itu jauh melewati A. Anda anggap saja misalnya, wah ini kan namanya simplifikasi ya. Simplifikasi. Rule-nya beta A jauh lebih besar daripada 1, itu bisa kita anggap valid itu kapan? Ini yang tergantung dari kita yang menentukan engineer-nya kan. Sorry. Sebentar. Ini kan soalnya masalahnya kan kalau seperti ini, apakah, kan pertanyaan Anda, apakah ini cukup ataukah harus ini? Begitu kan maksud Anda? Iya Pak, betul Pak. Ya, tergantung Anda sebagai engineer. Kita di sini diskusinya hanya diskusi secara seperti sound system atau produk apapun elektronik ya, bukan hanya sound system, entah itu amplifier untuk RF dan sebagainya. Biasanya disebutkan spek. Ini yang kita sebut sebagai specification dari produk. Ini spek, specification dari produk tersebut. Anda sebutkan, oke, saya akan menganggap menjadi ini 1/beta pada saat BA-nya 100. Kita ignore saja satunya. Ya kan? Ini nggak ada rule of thumb-nya, nggak ada. Jadi kita anggap saja bahkan beta A itu sama dengan 10 sudah Anda anggap sebagai ini, silahkan saja kan. Ya, ini kan untuk simplifikasi namanya. Pada intinya kita tetap tidak boleh mengignore 1. X1 itu kan pada kenyataannya ada, ya.
Tetapi kan ada tanda yang namanya tanda tilde ini. Ini kan untuk simplifikasi ya. Kalau enggak nanti Anda akan ribet sewaktu orang melakukan analisis itu kan selalu melakukan simplifikasi. Karena parameternya kalau bisa sesimpel mungkin supaya kita bisa melihat suatu atau tendensi atau suatu kecenderungan dari suatu hukum alam ini namanya. Menjawab? Oke Pak, sudah Pak. Ya, Terima kasih. jadi kalau Anda bikin nantinya, kalau Anda jadi peneliti, misalnya membuat paper dan sebagainya, pasti ada suatu asumsi-asumsi. Di mana asumsinya yang make sense lah. Misalnya beta A, ya beta A itu supaya bisa mengignore 1, kalau saya lebih cenderung, oke, saya ingin menghilangkan 3 digit di belakang koma misalnya. Maka mungkin beta A itu harus sebesar 100 mungkin. Kalau beta A hanya sebesar 5, dia belum bisa menghilangkan 3 digit di belakang koma. Itu aja kan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan bicara keuntungan lain selain tadi apa namanya tadi, reduction, frequency distortion, kemudian nonlinear distortion, dan kita mencoba untuk melihat gain stability. Kalau Anda memiliki amplifier itu kadang-kadang memiliki eksponensial seperti lasers, dan dunia saya lasers ya, itu punya gain yang eksponensial. Jadi perlu suatu feedback. Selain feedback dalam bentuk resonator, harus ada feedback yang mengontrol pumpingnya. Nah, begitu juga amplifier biasa, entah itu di audio system, entah itu di RF system, ada keperluan gain stability. Ya, kalau amplifiernya itu open loop dan dia memiliki nonlinear amplifying, ya prosesnya ya atau behaviornya, maka ini berbahaya kalau suatu saat ada feedback system. Jadi Anda tahu kan kalau dalam suatu kalau audio mungkin tidak berbahaya ya. Audio itu berbahayanya kalau mikrofon didekatkan speaker, itu feedback ya. Tapi kalau selama mikrofon jauh dari speaker, di audio system itu akan aman-aman saja, tidak ada namanya positive feedback. Oke. Namun di dalam RF system, bentar saya nyari kursor saya sebelah mana. Bentar, saya cari dulu. Ya, contohnya begini. Saya gambar kotak aja. Ada suatu rangkaian RF ya. Biasanya kan kita mengenalnya di antena saja ya. Ya, di sini ada osilator. Osilator menghasilkan, Anda amplify, Anda keluarkan. Nah, sekarang permasalahannya membesarnya. Kalau kita ingin wattage-nya naik di antena, kita tinggikan kan. Nah, amplifier ini dia punya suatu EMF ya. EMC, sorry. Dia punya pengaruh, dia mengenerate frekuensi ya, sebagian ke antena, sebagian di daerah sini. Nah, semakin membesar akan semakin besar dan dia terfeedback di sini. Di sini ada feedback osilator, tapi di sini, di luar sini juga ada feedback dari dirinya sendiri. Ini yang akan menjadi gain dari RF, khususnya RF, karena banyak menginduksi dirinya sendiri. Kalau phase-nya cocok, ya sudah, habis dia. Ya. Dia akan menjadi osilator kedua selain ini, di sini juga akan menjadi osilator juga. Inilah yang kita sebut sebagai instability
dalam high frequency amplifier ya. Nah, tentunya ini bisa dihilangkan, bukan dihilangkan, direduksi. Kita tidak pernah mengatakan murni semuanya hilang, karena selalu saja ada, tapi kita bisa mereduksinya. Nah, contohnya adalah dengan feedback ini, negatif feedback. Negatif feedback itu benar-benar bisa meningkatkan gain stability. Contohnya bagaimana? Nah, umumnya stabilitas itu adalah pengaruh dari satu frekuensi, nanti kita akan mendiskusikannya dengan Nyquist rate dan Nyquist method ya. Yang kedua adalah karena gain. Ya. Jadi ketidaklinearan gain akan menyebabkan itu. Jadi jika dia, kalau kita melihatnya dari sisi amplifier utamanya, maka ukurannya adalah peningkatan amplifier utama terhadap peningkatan dari amplifikasi dari amplifier utama terhadap besaran dari ininya, besaran dari amplifikasinya. Rasio ini yang penting. Nah, tentunya apa yang akan kita dapatkan dibandingkan dengan kalau kita melakukan dengan feedback system. Jadi yang kita sebut sebagai peningkatan dari ini terhadap ini yang harus kita, ya kan? Seberapa besar sih peningkatan amplifikasi ini terhadap amplifikasinya itu sendiri. Ya, jadi ini akan kita bandingkan. Seperti yang Anda lihat di sini, itu sama dengan apa? Diperkecil kan ya? Apalagi kalau ininya lebih besar daripada 1. Ya, maka Anda akan mendapatkan nilai yang apa yang kita sebut sebagai reduce by factor ini. Ya. Nah, di sini saya sudah mencoba membantu Anda nantinya ya, Anda baca saja, saya nggak akan mendiskusikan secara detail bagaimana kita menyelesaikan itu. Sederhana sebenarnya, cuma saya bantu supaya Anda bisa mendapatkan pendalaman bagaimana kita melihat peningkatan gain stability dengan feedback system. Oke, ini nggak perlu saya diskusikan, Anda nanti lihat di PDF-nya. PDF yang kemarin karena banyak pertanyaan dari teman-teman KKI sehingga saya perlu menambahkan 1 slide ini untuk saya post di MAS nantinya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, sudah hampir. Ya, nanti Anda baca sendiri aja, mudah kok. Nah, sekarang kita hubungkan apa yang sudah Anda pelajari di bab berapa ya, saya lupa. Ada bab 7 kalau nggak salah, bab 7 atau bab 8, yaitu tentang rangkaian single stage amplifier FET maupun transistor ya. Di transistor sering kita belajar tentang emitter follower. Nah, di sana sewaktu di bab 5 dan bab 8 ya istilahnya source follower ya. Itu tidak disebutkan bahwa itu feedback ya. Kita menghitungnya gain-nya dan lain sebagainya berdasarkan apa yang kita dapatkan. Oke. Tapi di sini kita mengulasnya dalam bentuk bahwa itu adalah feedback sebenarnya. Jadi kita melihat dari perspektif yang berbeda meskipun hasil analisisnya sama. Coba kita lihat, Anda semoga ini ya masih ingat ini, dan yang di sebelah kanan ini, sorry. Ini kita sebut sebagai emitter follower ya. Ini di bab 5 kalau nggak salah. Yang ini adalah bab 7 atau bab 8 ini. Coba kita lihat yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kanan ini sebenarnya tambahan saya untuk
Ini di bab 5 nih kan. Dan nanti akan kita diskusikan di slide 26 ya. Anda lihat di sini Anda akan mengalami feedback kalau dalam seperti ini ya. Jadi ini outputnya. Outputnya itu kan RD paralel dengan R. Apa nih? RO paralel dengan R1 plus R2. Ini adalah output atau beban RL ya, yang kita sebut RL itu paralel dari RD, RO, R1 dan R2. Nah, sebagian dari signal output ini ya, dalam bentuk voltage kita pick up, kita inject ke sini. Jadi di sini sudah ada sumber sendiri yang sebelumnya kita sambung ke ground, sekarang kita injekkan dengan ini. Minus ya, inject dalam arti dikurangkan. Ya. Jadi kalau kita ikutin persamaannya di sini, Anda ingat bahwa gain dari amplifier utamanya. Jadi kalau amplifier utama ini ya kita groundkan di sini pasti. Ya, VS-nya kita groundkan kan. V0 per VI sama dengan minus GM RL, di mana RL tadi saya katakan adalah paralel dari keseluruhan resistor ini. B-nya apa? Nah, ini yang menarik. B-nya ini karena ini dalam bentuk kita sampling sampel ya. Kita cuplik itu adalah VF per V0. VF-nya berapa? Nah, ini kan kita ngelihat dari sini saja kan. VO-nya kan ini, output-nya kan sini, sedangkan kita ambil adalah dari sini saja. Jadi pembagian ini R2 dibagi R1 plus R2. Negatif ya. Ini kan negatif. Nah, amplifiernya, main amplifiernya adalah ini. Udah tinggal kita plug-in aja semua. Kita dapatkan akhirnya jika nilai ini ya suku atau terms yang di bawah ini yang kedua ini lebih besar daripada 1, maka kita bisa secara ringkas akhirnya ketemu sekian. Seperbeda. Jadi keseluruhan sistem ini akan memiliki gain voltage gain ya, akhirnya ya. Karena A itu dalam bentuk ini kan GM ini ya, kalau kita kembali lagi ke A di sini adalah apa? Bentuknya adalah voltage gain ya. Voltage gain itu voltage dibagi voltage, jadi nggak ada satuannya. Adalah transkonduktan. GM ini transkonduktan gain dikalikan RL. Nah, kalau Anda melihat ini, apa yang Anda dapatkan sebenarnya? Independent of frekuensi ya. Anda lihat lagi di slide 17, ini kan semuanya tergantung kepada resistor saja. Tapi tidak berarti Anda terus, oh ini memang hebat untuk independent frekuensi, bisa digunakan untuk seluruh frekuensi. Tidak, karena apa? Karena di dalam, ini kan kita tidak membincangkan kapasitansi di dalam FET-nya sendiri bagaimana. Ya, jadi Anda jangan nantinya istilahnya tertipu lah, bahwa seolah-olah karena kita sudah mendapatkan hasil akhir ini, dia bisa digunakan di keseluruhan frekuensi. Tidak, karena ini tergantung juga kepada kondisi A. Di sini A ini kita gunakan, kita pakai dengan anggapan bahwa FET-nya itu tidak ada parasitic capacity ya, tidak ada kapasitor yang parasitik ya. Anda tahu parasitik kan, yang bisa kita anggap tidak ada pada saat frekuensi rendah dan kemudian baru muncul pada frekuensi tinggi karena memang nilainya kecil. Oke. Ini contoh-contoh yang tidak perlu saya ceritakan. Alright, Anda lihat di sini.
kalau kita melihat secara ringkas, ya ini kan kita sudah belajar di chapter 11 kalau tidak salah ya, feedback seperti ini. Dan Anda lihat ya, feedbacknya adalah feedback apa ini? Tegangan ya, voltage to voltage, jadi voltage series feedback, di mana betanya adalah R2 per R1 plus R2. Sehingga apa? Kita masih ingat dari kondisi ini, maka sebentar, di sini diomongkan enggak? Sehingga AF sama dengan seper beta kan ya, sama dengan apa? R1 plus R2 per R1. Sama dengan apa ini? Oh, ini saya teruskan aja. 1 plus R2 per R1. Ya, ini adalah cara menghitung berdasarkan konsep feedback. Ini ya, berbasis konsep feedback. Tapi di chapter 11 kita pernah bercerita analisisnya tidak berbasis pada feedback. Analisisnya berbasis pada kondisi dari op-amp itu sendiri untuk gain-nya. A berapa? A itu C tidak berindah kan? Atau mungkin kalau Anda lebih ini mungkin 10 pangkat 6 itu saja. Dengan asumsi bahwa VI sama dengan berapa? Kecil sekali, 0 ya. Sehingga apa? Kalau saya sebut di sini VF ya. VF itu sama dengan pasti sama dengan VS. Sehingga apa? VI sama dengan VS minus VF sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, sehingga apa? V0 sama dengan VF sama dengan berapa? R2 dibagi R1 plus R2 V0 kan? Itu sama dengan VF sendiri sama dengan VS. Sehingga apa? V0 per VS sama dengan R1 plus R2 per R2 sama dengan 1 plus, saya terbalik tadi. Ini harusnya R2 di sini ya. Jadi 1, ini R1 per R2, makanya kok berbeda hasilnya. Jadi ini adalah R1 per R2. Ya, hasil yang sama, tapi dari perspektif atau basis penghitungan yang berbeda. Ini chapter 11. Sama kan hasilnya? Ya, untuk sistem yang tidak kompleks, memang kita mudah mendapatkan kecocokan dari cara-cara angle analisis yang berbeda ya. Tapi kalau semakin kompleks mungkin agak sulit untuk mencari ininya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kita melihat di sini, ini contoh voltage series feedback atau emitter follower ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita menganggap bahwa sistem ini adalah feedback system, ya kita di chapter 5 kita sudah menganalisisnya dan hasilnya sebenarnya akan sama dengan yang ada di sini, yaitu AF-nya ini ya itu kurang lebih 1 ya. Jadi keseluruhan feedback system ini gain voltage gain-nya adalah sama dengan 1 ya. Tapi kita dari sisi feedback kita bisa menganalisa seperti ini. Main amplifiernya ya, ini ada VS
ini adalah ada V0. Ya. V0 itu apa? V0 itu diakibatkan oleh arus IB yang dikuatkan oleh transistor menjadi HFE-IB. Kemudian kalikan RE. Ya. Betul kan? Jadi kita dapat V0 di sini. Namun kalau kita ingin menganalisis sebagai amplifier utama tanpa feedback, maka kita harus dibagi terhadap VS. Ya. Di mana VS itu apa? VS itu adalah nantinya hanya sampai di sini saja. Tidak sampai di bawah, karena di bawah ini adalah nantinya adalah feedback-nya ke sana. Jadi VS-nya kalau jadi IB ini ya ini nanti akan ada IB itu VS, di sini kan VS ya, VI sekaligus sebagai VS sama dengan VS kan ya. Itu adalah IB itu adalah VS dibagi HIE saja. Ini HIE itu di sini. Dan tidak dijumlahkan kalau dalam analisis di bab 5, VS itu adalah IB dibagi apa namanya? VS itu sama dengan IB dikalikan HIE dikalikan HFE-RE. Kalau sekarang tidak di sini ya. Karena kita hanya melihat dari kalau tidak ada feedback. Di sini kita mendapatkan beta itu sama dengan beta itu adalah VF dibagi V0 sama dengan 1. Karena apa? Kita mensampling tegangan outputnya di sini, sekaligus kita berikan dengan nilai yang sama di sini. Jadi VF dibagi V0. Jadi Anda lihat di sini, ini VF-nya di sini, V0-nya di sini. Jadi betanya 1. Nah, sekarang kalau kita plug-in di sini, dan kita tahu ini adalah voltage series ya. V0 per VS sama dengan A dibagi 1 ini, kita masukkan semuanya, dan akhirnya kita dapatkan nilai ini. Ya, jadi jika kita mengambil tegangan outputnya di sini, maka fungsi ini adalah sebagai voltage series feedback. Ya. Sekarang kita bandingkan jika sirkuit yang sama, namun kita sebut sebagai nah, kita bandingkan yang ini ya, sirkuit ini dengan sirkuit yang di sini. Sirkuitnya sama persis. Cuma kita lihat di sini, kalau sebelumnya ini kan VF tetap sama ya. Tapi kalau di sini VF-nya adalah VO-nya adalah di sini. Kita ngambil signalnya di sini. Signal output-nya. Bukan signal output. Voltage output-nya ada di sini. Sedangkan feedback-nya diambil di sini. Kan sirkuitnya tetap sama ya. Feedback-nya sama, tapi analisisnya agak berbeda. Jadi apa? Kenapa membedakan? Oke, kalau V0-nya di sini, yang kita ambil itu bukan V0 sekarang, tapi adalah I0 atau IO ya. Arus output. Jadi yang kita ambil sebagai feedback instead of VO, kita adalah IO ya. Jadi apa? Ini adalah yang kita sebut sebagai current series ya. Ini current series. Jadi judulnya seperti di atas tadi. Current series feedback. Jadi gambar ininya sama, tapi kita bisa menganalisa dengan dua cara. Ya. Nah,
Anda ikutin saja di sini. Hanya kita akan melihat di sini karena di sini akan memiliki apa? Anda ingat ya, kalau Anda mengambil current to voltage, ya, current series, maka di output impedance-nya dia akan justru dinaikkan nantinya. Ya, akibatnya itu saja. Jadi ya di sini gain-nya bisa lebih besar daripada di bawah sini sih. Ya, karena kita memiliki RC di sini. Nah, Anda lihat di sini voltage gain feedback, ya, dari sistem feedback-nya adalah, kita lihat di bawah sini, ya. Artinya apa? Sistem yang kedua ini, ya, di sini ini meskipun sirkuitnya sama, tapi cara mengambil output-nya ini berbeda. Jadi di sini VO0-nya di sini instead of di sini, sedangkan feedback sistemnya itu sama, tetap series. Maka apa yang terjadi? Karena ini adalah current series, maka kita memiliki kerugian karena penurunan dari kenaikan dari output impedance, ya. Oke, ini tidak akan saya jelaskan, ini contoh soal saja, silakan Anda belajar sendiri. Ada beberapa contoh di sini, ya. Bukan dalam bentuk apa namanya transistor atau FET, tapi bagaimana kita menganalisis suatu feedback system, ya. Ini feedback, ya. Ini feedback system. Kalau contoh seperti ini, apa yang Anda lihat? Ini adalah yang Anda ambil adalah tegangan, tapi sebenarnya yang Anda feedback-kan apa? Arus, ya. Ini arus sebenarnya masuk ke sana. Jadi ini adalah IS-nya, ya. II-nya ini, jadi kita bisa menganggap bahwa jadi ini kalau Anda, saya selalu kehilangan kursor saya. IS itu sama dengan II plus IF. Atau kita nyatakan II sama dengan IS minus IF. Ini kurang lebih sama dengan 0 karena tidak ada arus di sini. Ini adalah arusnya tuh 0 yang masuk ke sana, ya. Nah, jadi nanti kalau Anda analisis lebih lanjut, jadi kita menganalisanya meskipun di sini VI, tapi input ke sini ini kita nyatakan dalam bentuk arus. Jadi nanti ini adalah seolah-olah di sini adalah IS, ya, kemudian dibagi 2 II, dan di sini satunya lagi adalah IF. Oke. Nah, karena di sini dari I menuju ke V output, maka ini ada yang kita sebut sebagai trans impedance atau trans resistan yang disebut di sini. Transfer resistance gain, ya, yang saya sudah berkali-kali sebutkan tadi, bahwa seolah-olah ini sistem ini adalah melakukan gain dari bentuk arus ke voltage, ya.
Anda lihat di sini AF-nya sendiri adalah bentuk minus RO. Yaitu ya kalau kita gini, kita lihat AF-nya yang disebut di sini ya adalah sama dengan minus RO. Ya. Tapi kalau kita memaksakan, oke, kalau kita dalam bentuk voltage apa? Ya, kita ini kan. Karena I-nya yang akan kita terjemahkan berarti RO dibagi RI ya. Karena I-nya kan sebelumnya kan begini. Sorry. Ini kan sama dengan VO dibagi I. Nah, kalau ini kan, ini mungkin VO per VI sama dengan VO dibagi I RS. Ya, betul kan? Jadi ini sendiri kan kita nyatakan dalam bentuk N0 per R1. Ya. Nah, kalau dalam bentuk apa namanya? FET, ya, kita lakukan seperti ini. Oke, kita kejar sedikit ya. Tadi saya mundur 10 menit, saya ini izin, nggak apa-apa ya. Saya selesaikan tinggal berapa slide. Halo? Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ini ada rangkaian Tidak apa-apa. FET dalam bentuk transistor, silahkan. Kemudian Anda feedback-kan ke gate ya, atau ke basis dari kita tidak pernah menganalisa itu di bab 5 ataupun bab 7 atau bab 8 di rangkaian elektronik 1, tapi di sini kita mencoba menjelaskannya. Jadi Anda mensamplingnya di sini adalah Anda sampling apa namanya? Tegangan ya, VO. Di sisi yang lain Anda mensuntikkannya dalam bentuk apa? Karena tegangan ini ya nantinya Anda akan tahu di sini yang Anda suntikkan adalah arus. Ya. Meskipun arusnya adalah nanti larinya ke sini kan ya. Antara sini ya dari sumber ke ini. Karena di sini kan resistannya besar sekali, tidak ada arus yang sama. Oke, saya tidak akan menjelaskan, nanti terlalu panjang, tapi Anda bisa membacanya. Jadi cara melihat rangkaian ini adalah seperti itu, menganalisisnya seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita akan bicara tentang metode Nyquist ya. Jadi yang kita pelajari sejauh ini bahwa feedback negatif itu adalah apa yang kita sampling, kita proses di feedback amplifier itu adalah opposite terhadap input signal. Ya, ini mostly sebenarnya terjadi pada mid range ya, apa yang kita coba kendalikan itu. Nah, kita harus paham bahwa amplifier itu kita sudah belajar ya di bab 9 ya, sudah saya ajarkan dengan adanya kapasitor ya dan lain sebagainya sebagai dalam bentuk coupling amplifier itu akan mengakibatkan apa? Dengan nilai yang berbeda-beda akan menyebabkan apa? Amplifier itu memiliki fungsi terhadap waktu ya. Ya. Nah, selain frekuensi juga ada fase yang berubah. Kalau frekuensi saja mungkin bisa dikendalikan dengan mudah ya. Tapi kalau fase, nah ini yang, nah kita harapkan feedback-nya pun nantinya tidak akan merubah phase-nya. Kalau merubah phase-nya pun
kita harus mendesain sedemikian rupa supaya feedback itu tidak menyebabkan perubahan fase yang besarnya menjadi 360, balik lagi. Ini yang berbahaya kan. Kalau dia mengubahnya menjadi 360, maka Anda akan menjadi positif feedback. Dan itu yang justru akan membuat sistem Anda yang maunya stabil menjadi tidak stabil. Ya. Jadi inti diskusi di situ adalah ini bagaimana kita bisa mengendalikan sistem kita sestabil mungkin. Itu dengan mengendalikan feedback tersebut, mengendalikan baik fungsi frekuensi maupun fungsi fase. Nah, di kriteria Nyquist ya. Stabilitas feedback amplifier adalah fungsi dari frekuensi. Tadi sudah saya bicarakan. Kemudian beta A dan kemudian phase shift di antara input dan output adalah penentu dari stabilitas tersebut. Ya. Jadi kita perlu suatu plot, ya, baik itu gain, ya, dan phase shift sebagai fungsi frekuensi pada kompleks plane, ya. Jadi intinya kita akan menggambarkan fungsi dari penguatan terhadap frekuensi maupun terhadap fasenya, perubahannya bagaimana, ya. Nah, saya nggak akan baca ini satu persatu, tapi intinya begini. Ya, Anda kompleks plane kan, kalau Anda ikut kuliah saya di bilangan apa namanya kompleks, ya Anda pasti tahu bahwa kita mengenal ada bilangan real dan bilangan kompleks, ya, yang saling tidak terhubung, saling independen, tapi menggambarkan apa namanya suatu ini abstrak ya sebenarnya ya. Jadi bilangan kompleks itu akan sangat bermanfaat untuk menggambarkan terjadinya suatu apa namanya perbedaan fase di antara signal ya. Kita lihat di sini misalnya kondisi 1, 2, 3 ya. Satu ini kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan frekuensi ya. Kondisi 1 itu terjadi di mana kita memiliki beta A-nya itu nilainya adalah 2 dengan phase shift-nya adalah 0. Kemudian yang kedua di sini justru beta A-nya adalah 1, tapi sini ya. Beta A-nya sama dengan 3, yang kedua ini sama, dan phase shift-nya adalah minus 135. Yang ketiga adalah ini. Ya, sama dengan ini. Nah, kriteria yang terjadi apa? Nilai 1 di sini, minus 1 ini sangat berbahaya. Karena apa? 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. Itulah muncul instability. Ya kan? Karena kita akan punya ini. Nilainya kan Anda kan ingat ini beta A. Nah, kalau ini adalah sama dengan minus 1, maka di bawah ini pembaginya adalah 0, dan Anda akan mendapatkan sistem Anda sistem yang tidak stabil. Namanya nantinya kita sebut sebagai apa? Positif feedback. Ya, yang akan memunculkan osilasi, ya, oskilasi atau menjadi oskilator. Contohnya apa yang sederhana aja, kalau Anda bermain amplifier audio, sumber dan outputnya Anda
dekatkan, yaitu speaker dan mikrofonnya Anda dekatkan, Anda akan mendapatkan nilai HAM di frekuensi rendah atau frekuensi tinggi tergantung respon dari sistem Anda. Ya, akan muncul suatu mengenerate suatu ya namanya osilator ya, osilasi signal. Jadi angka -1 di sini adalah angka keramat yang harus dihindarkan. Ya, jadi kestabilan. Jadi kalau Anda plot sistem Anda dan kemudian sistem Anda itu melingkupi nilai -1 ini, maka sistem Anda disebut sistem yang tidak stabil. Ya, Anda harus mengubahnya sistem Anda itu menjadi sistem yang stabil dengan ini yang kita sebut sebagai Nyquist plot. Nyquist plotnya harus menghindarkan nilai -1 tersebut. Ini yang tidak stabil ini. Kalau saya sebutkan, ya Anda semoga paham, ini unstable, not stable. Yang ini meskipun seperti ini adalah stable, ya. Karena apa? Dia menghindari nilai keramat ini -1. Jadi ini adalah nilai yang Anda plot, ini adalah nilai beta A ya. Jangan bingung nanti. Ini adalah nilai beta A yang diplotkan. Oke, kita sudah hampir selesai ini. Yang paling penting adalah kadang-kadang ya namanya daerah marginal. Marginal itu daerah di mana mendekati nilai -1 itu. Nah, ukurannya bagaimana? Kalau seperti ini daerah marginal. Sistemnya bagaimana? Yang paling baik adalah kalau dia menggunakan seperti ini. Jauh-jauhlah dari angka -1 ini. Kalau mendekati seperti ini, dia masih stabil, tapi dia fragile. Ya, dalam sistem keseimbangan itu, kesalahan sedikit dia akan. Jadi kalau bisa sistemnya agak berjauhan dari nilai keramat ini. Itulah yang kita sebut sebagai margins, ya. Jangan sampai marginal. Marginal itu mendekati sesuatu yang ini, ya. Di sini Anda bisa baca nantinya nilai-nilai marginalnya bagaimana, marginal. Ya. Terima kasih adik-adik. Jika ada pertanyaan akan berusaha saya jawab sebelum kita tutup diskusi kita